Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat Raja Harun ar-Rasyid semakin menyayanginya. Namun, tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah yang membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas, apakah benar-benar jujur atau tidak. Apakah Abu Nawas lulus dalam ujian kejujuran itu? Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijualnya ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasanya dibawa terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya, karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut lantas membuat Abu Nawas sangat bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan, datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan bersedih?" tanya jin itu. "Iya kek, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, tenang, saya akan membantu mengembalikannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian, sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapisan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. "Bukan, itu bukan kapak saya sudah jelek," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Nah, iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas itu milikmu, tentu aku akan memberikannya kepadamu, meskipun aku tahu kamu berbohong. Akan tetapi, kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu rezeki yang luar biasa, karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk dijual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hakku dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Oke, karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, Abu Nawas, maka ketiga kapak ini akan kuberikan padamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas, sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. Kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapisan mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang ia punya. Di esok harinya, ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. "Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas," ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada.
Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun tak juga ia menemukan istrinya. Abu Nawas kemudian bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua itu. "Istriku hilang dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu," kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. "Apakah kamu mau?" tanya kakek tua itu melanjutkan. "Tentu saja saya pasti mau," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan kakek tua itu. "Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak yang hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengujiku lagi," pikir Abu Nawas. "Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepat, ikut aku," ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar." Tak berselang lama, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita laksana putri kerajaan. "Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar menjadi kakek tua itu tampak marah. "Kamu bohong Abu Nawas, aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur, hanya gara-gara wanita. Dasar kamu buaya," ucap kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu kek, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu, memang bukanlah istriku. Tapi kakek ingatkan tempo hari ketika kakek membantuku mengambilkan kapak. Nah, dari itulah kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiah kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaanku adalah penebang kayu di hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah aku cepat-cepat mengaku wanita ini adalah istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa mendengarkan alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas." Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.